Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Polisi tangkap pencuri sepeda motor. Joki pacu Jawi pingsan saat berpacu di arena. Seorang polwan dari Dharmasraya disangka etnis Tionghoa karena bernama Hong Chin. Hingga hari keempat, baru 75 pengendara yang mengisi data penggunaan aplikasi My Pertamina di SPBU Garegeh, Kota Bukit Tinggi. Dari jumlah tersebut, hanya 6 orang yang baru terdaftar. Minimnya informasi serta ketidaksiapan warga merupakan kendala utama yang ditemui petugas. Menurut petugas di SPBU Garegeh, sejak dibuka pelayanan, mereka lebih banyak memberikan informasi kepada warga dibanding membantu mengisi aplikasi My Pertamina. Kurang pahamnya warga Bukit Tinggi menjadi bukti program ini sangat minim sosialisasi. Selain itu, jumlah warga yang mendaftar juga menurun dari hari ke hari. Hari pertama, 28 warga yang mendaftar. Hari kedua, 20 warga. Hari ketiga, 11 warga. Hingga hari kelima program ini diuji cobakan, jumlah pendaftar hanya 75 orang. Pendaftarannya sudah 75 orang, kemudian udah beberapa ada orang yang sukses, kendalanya mungkin server sibuk aja. Dan kemudian mereka cuma bertanya kan apa persyaratannya, kebanyakan nggak bawa KTP asli dan tidak pakai foto mobil. Pengendara berusaha mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina karena takut tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Namun, karena tidak melengkapi persyaratan, mereka terpaksa mendaftar dari rumah. Takut beli pertama, sama mahal. Ini udah coba download? Udah mengerti cara mendaftar? Udah. Apa informasi pendaftaran dari mana? Dari orang. Saya tidak susah lah belinya kan. Kecil orang kan susah. Apa tuh banyak apanya. Jadi kalau lebih suka kan bisa lancar belinya. Sejauh ini udah mengerti, Pak? Belum. Mau dipelajari belum. Pertamina menegaskan uji coba penggunaan aplikasi bertujuan mengetahui jumlah kendaraan yang patut menerima subsidi BBM. Jika data tersebut telah terkumpul, maka setiap kendaraan yang terdaftar akan memperoleh kode batang dan digunakan untuk membeli Pertalite atau solar bersubsidi. Belum ada lagi, Bu. Belum ada lagi yang dipakai aplikasi yang itu. Berarti kita masih melayani normal. Ya, kan masih masa pendaftaran aplikasi. Jadi orang membeli masih menggunakan uang cash gitu, Pak? Ya, itu pun masih banyak yang masih belum sukses. Kendalanya, Pak? Kebanyakan sinyal mungkin. Rencananya, uji coba aplikasi My Pertamina ini akan dilakukan di 11 kota yang terdapat di 5 provinsi di Indonesia. Di Sumatera Barat, ada 4 kota yang akan menjalaninya. Namun saat pelaksanaan, hanya 2 kota yang jadi percontohan, yakni Padang Panjang dan Bukit Tinggi. 2 kota lainnya, Agam dan Tanah Datar, urung menjadi tempat uji coba. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Setelah mengetahui keberadaan tersangka di sebuah warung di Desa Naras 2, Kecamatan Pariaman Selatan, polisi langsung memburu dan menangkapnya. Meski berusaha menolak terlibat dalam kasus curanmor, namun polisi tak percaya begitu saja.
Pasalnya, salah seorang teman tersangka menyatakan kalau mereka berdua yang mencuri sepeda motor di kawasan bypass Pariaman. Tidak hanya itu, polisi juga memperoleh keterangan dari penadah Cika Robi, salah satu pelaku pencurian tersebut. Usai ditangkap, tersangka dibawa ke Mapolresta Pariaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, kami mengembangkan dari RJ ini bahwa pelakunya mereka berdua melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan kawannya yang di LP. Sudah sempat dijual dan kita sita dari penadahnya. Kini tersangka diperiksa secara intensif di Mapolres Pariaman. Polisi baru menyita sebuah sepeda motor yang dicuri pelaku beberapa waktu lalu. Saat ini, sepeda motor tersebut dijadikan barang bukti. Polisi menduga pelaku bukanlah pemain baru. Hal ini didasari pada barang bukti, merupakan sepeda motor yang susah dicuri. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pacu Jawi digelar di Kelurahan Ikua Koto di Balai, Kecamatan Payakumbuh Utara. Lomba ini diikuti puluhan sapi pilihan dari sejumlah daerah di Kota Galamai ini. Pacu Jawi yaitu lomba adu kecepatan jawi atau sapi di tengah sawah yang berair. 8-10 sapi bersama jokinya dilepas bersamaan, beradu cepat mencapai garis finish sejauh 60 meter. Uniknya, joki pacu jawi di Payakumbuh ini ikut berlari kencang bersamaan dengan sapinya. Joki yang tidak kuat atau larinya tidak seirama dengan sapi bisa jatuh bahkan cedera. Seorang joki bahkan pingsan dan mesti digotong keluar arena karena kelelahan dan keseleo saat memacu sapinya. Harusnya langkah Jawi itu dijangkauan samu seharusnya. Harus sama melangkah. Samu dia ayun langkah Jawi. Kalau tatan seketik bisa jatuh. Oh, pada jatuh. Konon, pacu jawi merupakan salah satu upaya petani untuk memudahkan saat membajak sawah. Usai gelaran pacu jawi, sawah-sawah yang menjadi arena langsung bisa ditanami. Ada filosofi yang terkandung di masyarakat Minangkabau bahwasannya dengan adanya pacu jawi ini adalah tujuannya adalah untuk membajak sawah. Jadi dengan adanya pacu jawi ini sawah-sawah yang dilaksanakan untuk pelaksanaan pacu jawi ini setelah itu bisa ditanami. Dan tujuan kita sebetulnya adalah untuk mengangkat kembali filosofi tersebut. Pemenang utama pacu jawi ini akan mendapat hadiah seekor kambing. Namun yang paling bergengsi, sapi sang juara harganya akan melambung tinggi. Arsad Kusnadi melaporkan dari Payakumbuh. Tanggal 1 Juli selain diperingati sebagai Hari Bayangkara, juga merupakan hari kelahiran seorang polwan asal Darmasraya. Namanya pendek dan unik, Hong Chin. Gadis asal dari Nagari Sikabau, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya. Inilah yang sering menyebabkan orang salah sangka. Mereka menduga Hong Chin adalah gadis etnis Tionghoa, padahal tidak sama sekali. Baktiar, ayahanda Hong Chin, memberi nama itu karena bertepatan dengan peristiwa kembalinya Hong Kong ke Cina pada tanggal 1 Juli 1997, tanggal kelahiran Hong Chin. Dapat anak perempuan, ya langsung saya kasih nama Hong Chin, Hong Kong kembali ke Cina begitu. Pada malam tanggal 1 Juli 1997. Dan juga dia juga berminat menjadi polwan. Nah, maka saya dukung penuh minat dia itu. Langsung saya ikutkan tes, saya antar, saya ke Padang, alhamdulillah lulus. Gitu. Bungsu dari 4 bersaudara, anak pasangan Baktiar dan Halwani, kini berdinas di Mapolres Darmasraya di bagian logistik. Hong Chin sendiri sudah menjalani masa dinas 7 tahun dan saat ini berpangkat Bribtu. Saya selama berdinas di dunia kepolisian ini sering dikira polisi Cina sama orang-orang yang tidak mengetahui arti dan sejarah nama saya. Sebenarnya saya ini asli Putri Darmasraya. Saya orang Minang asli yang tinggal di Kabupaten Darmasraya.
Kapolres Darmasraya, Bribtu Hong Chin adalah polwan yang rajin dan berdedikasi. Memang betul, Bribtu Hong Chin ini adalah salah satu personel kami di Darmasraya. Saat ini yang bersangkutan bertugas di bagian logistik Polres Darmasraya. Ya, saya selaku Kapolres cukup bangga dengan yang bersangkutan karena dalam pelaksanaan tugas rutin beliau cukup rajin. Kemudian walaupun bagian logistik dan sering ditugaskan ke Polda, walaupun seorang polwan, beliau yang bersangkutan tetap semangat. Selain polisi, Hong Chin juga piawai mengolah kata-kata dan bersuara merdu. Maka tak mengherankan jika Hong Chin kerap diminta sebagai pembawa acara dalam setiap kegiatan Polres Darmasraya. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.